Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, hari ini kita akan belajar tentang kalimat atau tentang sentence gitu ya, sentence. Nah, sentence atau kalimat ini di dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simple atau simple sentence. Yang kedua, compound atau gabungan atau disebut dengan compound sentence. Yang ketiga yaitu compound complex. Compound complex atau disebut dengan sebutan compound complex sentence. Dan yang akan menjadi bahasan kita hari ini yaitu simple atau simple sentence. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang simple sentence, kita cari dulu arti dari kalimat itu apa gitu ya. Kalau kita melihat di dalam beberapa rujukan mengatakan bahwa kalimat itu adalah kumpulan kata-kata atau rangkaian kata-kata yang memiliki makna. Itulah kalimat atau itulah pengertian dari sentence. Sekarang kita lanjut ke bahasan kita yaitu simple sentence. Simple sentence ini dibangun dari 2 kata. Yang pertama adalah simple yang artinya sederhana atau tidak neko-neko atau tidak macem-macem gitu ya. Simple dan sentence yang artinya tadi adalah kalimat. Berarti simple sentence itu adalah kalimat sederhana. Kalimat sederhana atau kalimat yang tidak neko-neko. Kalau tadi kita menemukan pengertian bahwa kalimat itu adalah rangkaian kata-kata yang mengandung makna atau arti, maka berikutnya kita akan membahas bahwa yang dikatakan dengan sentence itu apabila rangkaian kata-kata itu minimal terdiri dari subjek kemudian verb ke-1 atau subjek verb kedua. Nah, inilah yang disebut dengan sentence. Mengapa ini disebut kalimat atau simple sentence, kalimat sederhana? Karena ini alasannya hanya terdiri dari 1 subjek dan hanya terdiri dari 1 verb atau kata kerja. Itulah alasan mengapa pola yang memiliki subjek kemudian verb ke-1 atau subjek verb kedua disebut dengan sebutan simple sentence. Karena itu tadi memiliki 1 subjek dan memiliki 1 verb. Gitu ya. Ini alasannya. Ibu ingatkan kembali bahwa subjek yang dimaksud di sini adalah orang atau sesuatu sebagai pelaku dari sebuah kalimat atau dari sebuah verb kata kerja. Sedangkan verb di sini atau kata kerja adalah sesuatu yang dikerjakan gitu ya. Kata kerja itu sesuatu yang dikerjakan. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia memiliki awalan me gitu ya. Saya mendorong gerobak. Nah, mendorongnya ini adalah verb gitu ya. Sedangkan sayanya adalah subjek gitu. Nah, pola yang pertama bisa kita katakan bahwa disebut dengan simple sentence itu manakala memenuhi 1 atau memenuhi kriteria yang ke-1 subjek kemudian ke-1 atau subjek verb kedua. Yuk kita langsung melihat contoh atau example-nya dengan pola subjek kemudian verb ke-1. Misalkan ibu punya kalimat atau punya kata-kata perempuan itu bernyanyi. Kita lihat nih. Perempuan itu bernyanyi. Perempuan itu bisa kita ganti dengan the girl. Bernyanyi kita bisa ganti dengan sings. The girl-nya subjek, sings-nya ini bernyanyi. Verb ke-1. Dan kita ingat lagi kaidah di pertemuan kemarin yang telah ibu sebutkan bahwa ketika kita bertemu dengan orang ketiga tunggal maka dia penjual es. Sehingga bahwa the girl sings kita tambah es ya karena dia orang ketiga tunggal penjual es. Verb ke-1-nya harus ditambah dengan es. Nah, perempuan itu bernyanyi. The girl sings. Dalam bahasa Inggris the girl sings sudah merupakan kalimat yang sempurna. Ini adalah kalimat yang sempurna atau kalimat simple yang sempurna. Kenapa? Karena telah memenuhi unsur minimal sebuah kalimat. Yang pertama, adanya subjek, kemudian adanya verb ke-1.
gitu. Kalau misalkan kita berkata bahwa, "Duh Bu, kalimatnya terlalu sederhana," gitu. Kalimatnya tidak begitu indah, tidak begitu bermakna. Bisa nggak Bu kita tambahin lagi dengan yang lain? Bisa, gitu ya. Misalkan kayak gini. Perempuan yang cantik itu bernyanyi di panggung gitu ya, di panggung. Yuk kita lihat perempuan yang cantik. Berarti kita bisa bilang the beautiful girl sings di panggung, at the stage. Kita memiliki kalimat the beautiful girl sings at the stage. Ketika ditanya, apakah the beautiful girl sing at the stage itu adalah kalimat sederhana atau kalimat simple? Kita bisa mengatakan, ya, itu kalimat simple. Kenapa? Karena terdiri dari satu subjek dan terdiri dari satu verb. Kita lihat sekarang di sini. Mana subjeknya? Subjeknya adalah the beautiful girl. Verbnya yang mana? Sings, verb kesatunya. The beautiful girl-nya subjek. Sings-nya itu verb ke-1. At the stage-nya ini adalah adverb ya, atau keterangan tempat. Adverb of place. Ibu misalkan bisa nggak Bu saya modifikasi lagi kalimatnya? Oh tentu bisa. Misalkan kita pengen menjadi perempuan yang cantik dan tinggi itu gitu ya, bernyanyi sebuah lagu di panggung. Oke, kita lihat perempuan yang cantik dan tinggi itu, berarti kita memiliki kalimat, kita terjemahkan the beautiful tall girl bernyanyi, sings, sebuah lagu, a song, di panggung, at the stage. Kita lihat di sini. Kalau kita ditanya apakah the beautiful tall girl sing a song at the stage itu apakah kalimat sederhana? Kita lihat di sini. Mana yang menjadi subjek? Yang menjadi subjek adalah the beautiful tall girl. Ini subjeknya. Sings-nya ini verb ke-1. A song-nya ini objek yang dikerjakan oleh kata kerja. Sedangkan at the stage-nya itu keterangan atau adverb of place. Nah, jadi dengan kata lain, kalimat yang ke-1 tadi Tea, the girl sings. Ibu punya kalimat yang tadi, the girl sings. Ini kalimat sederhana. Dan kalimat sepanjang ini, the beautiful tall girl sings a song at the stage, itu memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai kalimat sederhana atau simple sentence. Dengan kata lain, bahwa panjang atau pendeknya sebuah kalimat belum tentu mempengaruhi status dari kalimat itu sendiri. Gitu ya. Bisa jadi kalimat yang panjang seperti the beautiful tall girl sing a song at the stage itu merupakan kalimat simple ya, karena terdiri hanya dari satu subjek dan terdiri dari satu verb saja. Dan kita juga bisa mengatakan bahwa subjek itu gitu ya bisa dalam bentuk kata benda yang tunggal gitu. Kata benda yang tunggal kayak misalkan she itu kan tunggal, the girl itu kan tunggal gitu.
Atau bisa juga subjeknya itu dalam bentuk yang rangkaian kata-kata kayak the beautiful tall girl, itu namanya noun phrase. Nah, gitu. Jadi ibu ulangi lagi bahwa subjeknya itu bisa kata benda tunggal kayak misalkan the girl sing. Bisa juga subjeknya itu dalam bentuk noun phrase. Noun phrase itu terdiri dari beberapa kata kayak tadi the beautiful girl, the beautiful tall girl. Kita beranjak ke contoh kedua, subjek verb kedua. Contohnya misalkan ibu punya kalimat laki-laki itu menulis. Kalau kita tanya apakah laki-laki menulis atau kalimat laki-laki itu menulis adalah kalimat simple, kita lihat laki-laki itu subjek, menulis itu verb, kata kerja. Berarti kita bisa mengatakan bahwa kalimat sependek ini, laki-laki itu menulis, itu adalah simple sentence karena telah memenuhi kriteria minimum sebuah kalimat, yaitu adanya subjek dan adanya verb kedua. Gitu ya. Yuk kita terjemahkan laki-laki itu menulis. The boy menulis. Menulisnya di sini karena verb kedua berarti kita memakai past. Gitu ya. The boy subject, wrote-nya itu verb kedua. Oke. Bisa kita katakan bahwa kalimat the boy wrote itu adalah kalimat simple karena telah memenuhi unsur kalimat minimal dari sebuah kalimat, yaitu adanya subjek dan kemudian adanya verb kedua. Seandainya kita berkata bahwa ibu kata-kata the boy wrote itu kurang menarik gitu, kita bisa menambahkan, memodifikasi, tentu saja bisa ya. Misalkan laki-laki yang ganteng tinggi itu gitu ya menulis sepucuk surat. Oke, berarti lakukan hal yang sama seperti contoh yang tadi. The handsome tall boy wrote a letter, misalkan saja a letter for his parent. Oke. Last night. Yuk kita lihat di sini. Kalau ditanya mana yang menjadi subjeknya dari kalimat ini, maka jawabannya adalah the handsome tall boy. Ini subjeknya. Selanjutnya, mana yang menjadi verbnya? Ini menjadi verbnya, wrote, verb kedua. A letternya ini adalah objek, berarti sesuatu yang dikenai tindakan atau sesuatu yang dikerjakan oleh verb. For his parent-nya ini juga objek, ini objek tidak langsung gitu ya. Sedangkan a letter-nya objek langsung. Dan last night-nya ini adalah keterangan waktu atau adverb of time. Oke. Nah, dari contoh ini kita bisa mengatakan bahwa kalimat the boy wrote ini memiliki kedudukan sebagai simple sentence. Begitu juga dengan ini ya. Begitu juga dengan kalimat yang sepanjang ini. The handsome tall boy wrote a letter for his parents last night. Kalimat sepanjang ini juga sama. Dia memiliki kedudukan atau posisi sebagai simple sentence. Kenapa begitu? Karena kalimat sepanjang ini pun hanya terdiri dari dua atau unsur minimal dari sebuah kata, yaitu subjek dan verb 2 itu telah terpenuhi gitu ya. Sementara kata-kata yang lainnya itu melengkapi saja, dalam tanda petik ya, melengkapi saja gitu. Ada objeknya, ada keterangan tempat gitu ya, dan seterusnya. Dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa subjeknya ini bisa dalam bentuk noun tunggal, kata benda tunggal kayak misalkan the boy, he gitu ya, itu kan tunggal. Bisa juga subjeknya itu dalam bentuk noun phrase atau dalam bentuk prase noun gitu. Prase noun itu jadi kayak the handsome tall boy, atau kita bisa menyebutkan rangkaian kata-kata gitu ya. Nah, ini yang kita dapati, atau ini beberapa poin yang kita dapatkan dari penjelasan tentang simple sentence
untuk kategori yang ke-1. Nah, kita sudah mendapatkan pola yang pertama, bahwa dikatakan simple sentence itu manakala atau dikatakan kalimat itu manakala terdiri dari subjek plus verb ke-1 atau subjek plus kedua atau subjek plus verb kedua. Nah, yang kedua, kalau seandainya kriteria yang pertama ini belum terpenuhi gitu ya, maka harus memenuhi kriteria yang kedua, yaitu bila tidak diikutin oleh subjek, tidak diikutin oleh verb ke-1, maka masuk to be. Atau bila setelah subjek tidak diikutin oleh verb kedua, maka di sini harus masuk to be. Nah, to be yang di sini maksudnya adalah to be present, sedangkan to be yang di sini maksudnya adalah to be past. Contoh kalimatnya seperti ini. Mereka adalah siswa yang pintar, siswa yang pandai, atau siswa yang pintar. Pandai. Oke, kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Maka they smart student, gitu ya. Smart student. Kita lihat di sini. Mereka adalah siswa yang pandai, siswa yang pandai. They smart student. Kita bertanya, apakah they smart student itu telah memenuhi kriteria minimum sebuah kalimat? Kita lihat di sini. They-nya di sini berlaku sebagai subjek, sedangkan smart student-nya ini berlaku sebagai noun atau kata benda. Nah, kata benda itu kita ingat lagi bahwa sesuatu yang dibenarkan itu adalah kata benda. Atau kata benda itu yang merujuk pada sebuah benda. Kayak misalkan pelajar pintar, buku gambar, siswa, guru, kayak gitu ya, itu semuanya adalah noun. Nah, kalau kita melihat bahwa they-nya ini subjek, kemudian smart student-nya ini adalah noun, maka ini tidak memenuhi kaidah yang ke-1. Ya, yaitu di mana setelah subjek harus verb ke-1, kan gitu ya? Atau setelah subjek itu harus verb kedua. Ini tidak terpenuhi gitu. Nah, sehingga kita melihat ini subjek, ini bukan verb ke-1. Kalau seperti ini kasusnya, maka tambahkan to be di dalamnya atau di antaranya. Sehingga kalau misalkan kita menjumpai adanya subjek kemudian tidak diikutin oleh verb, maka kita harus menambahkan to be di sini. Ini they smart student now. Karena di sini ada keterangan now, maka ini menunjukkan bahwa kalimatnya itu maksudnya untuk menunjukkan sekarang atau present. Sehingga kita menambahkan to be are di sini. Jadinya kalimatnya akan menjadi they are smart student now. Gitu ya. Oke, Ibu ingatkan kembali bahwa to be untuk present itu ada 3, yaitu is, am, are. Kalau is untuk he, she, it, he is, she is, it is, gitu ya. Sedangkan am untuk I am. Sedangkan are itu untuk you are, they are, we are, gitu ya. Nah, selanjutnya, they smart student when they were in elementary grade. Mereka itu pelajar yang pintar ketika mereka ada di elementary grade, gitu ya. Bukan berarti sekarang nggak pintar, gitu. Waktu mereka di elementary itu pada pintar-pintar, dan sekarang apalagi, gitu ya maksudnya. Kita lihat di sini, they smart student, they-nya kan subjek, smart student-nya itu bukan verb, sehingga masuk to be, kaidah kedua itu ya, masuk to be. Karena di sini menyatakan bahwa smart student-nya itu waktu di elementary grade, artinya bahwa ini terjadi pada masa past atau masa lalu. Kita ingat bahwa to be untuk di masa lalu atau past itu ada 2, yaitu was dan were. Gitu ya. Kalau was itu untuk I was, he was, she was, it was. Kalau were, you were, we were, they were, gitu ya. Sehingga they
diikutin oleh to be, maka kita to be pilihnya to be were. They were smart student when they were in elementary grade. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kapan sebuah kalimat itu harus pakai to be dan kapan kalimat itu tidak harus pakai to be. Simpulan yang ingin Ibu sampaikan bahwa simple sentence itu bisa dibangun oleh dua bentuk secara gramatikal. Yang ke-1 adalah subjek verb ke-1 atau subjek verb ke-2. Jadi kita bisa mengatakan bahwa istilahnya itu kategori atau minimum kata-kata itu, rangkaian kata-kata itu disebut dengan simple sentence manakala terdiri dari subjek plus verb ke-1 atau subjek plus verb ke-2. Kalau tidak memenuhi kriteria minimum subjek verb ke-1 atau subjek verb ke-2, maka jika subjek tidak diikutin oleh verb ke-1, maka masuk to be. Atau jika setelah subjek tidak diikutin oleh verb kedua, masuk di sini to be. Gitu ya. To be-nya di sini untuk verb ke-1 itu present. Ada 3, is, am, are. Dan di sini untuk past to be-nya ada 2, yaitu was, were. Kita mempelajari ini gitu ya, kaitannya dengan penulisan caption yang kita pelajari di waktu yang lalu. Kita akan bisa dengan mudah membuat sebuah caption manakala konsep kalimat telah kita kuasai dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.